Kami sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal di Komnas Perempuan itu bahwa saya melihat permasalahan ini secara utuh aja, kemudian menyampaikan kepada otoritas, lembaga. Hasil laporan hari ini gimana, Bang? Ya, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di Komnas Perempuan bahwa setelah di sana menyampaikan permasalahan yang dialami Syarifah Herunisa, hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi. Kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional, ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama. Kami juga sudah mendapatkan petunjuk arahan, ya mungkin dalam waktu dekat kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Arahnya seperti apa tadi? Ya, Arahnya seperti apa? arahnya ya banyak macam-macam, apakah itu bisa ini indikasi kejahatan cyber, ada pelanggaran cyber, ya indikasinya ya belum mengarah ke sana Itu tadi indikasi. Abang buntutnya apa tuh? Kenapa? Pinginnya apa? Kami sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal di Komnas Perempuan itu bahwa saya melihat permasalahan ini secara utuh aja, kemudian menyampaikan kepada otoritas, lembaga penegak hukum, ini kasusnya orang seperti ini bagaimana? Kalau misalkan memang bahwa harus ini adalah perbuatan pidana umum, ya silakan kita lapor pidana umum. Kalau ini kejahatan cyber, ya kita masuk ke cyber. Kalau ini adalah sebuah kejahatan internasional, ya regulasi mekanisme laporannya itu akan kita jalani. Sifatnya konsultasi. Masih konsultasi? Masih konsultasi. Belum laporan? Belum. Mungkin ada rencana laporan kapan? Rencananya ada, tetapi kami belum bisa memastikan kapan waktunya. Lebih kepada tadi bagaimana menyampaikan bahwa kasus ini ada di negara kita. Kasus ini ada. Terus akhirnya pihak ini gimana? Jelas tadi diskusinya panjang bahwa indikasi-indikasi dalam persoalan ini seperti ini. Kita juga ada petunjuk kok soal itu tadi. Tapi Nisa mohon maaf. gimana? Udah cerita nyaman, merasa lega? Lebih lega ya. Ya, Nisa lebih lega karena apa? Ini kan dia wanita Indonesia, sudah ke Komnas Perempuan. Dia semata-mata tidak berdiri sendiri lagi menghadapi kasus ini. Ada Komnas Perempuan yang memantau. Di pihak kepolisian juga kita bisa mendapatkan masukan, pertimbangan bahwa kasus seperti ini, peristiwa seperti ini, delik-delik hukumnya seperti ini. Nah, begitu. Terus kapan lagi nih, Bang? Belum kami belum memikirkan iya, tetapi untuk memastikan timenya belum. Nah, Nisa mungkin siap untuk menjalani lah perjalanan buat persidangan dan lain-lain. Ya mau tidak mau dia harus kuat ya menghadapi proses ini. Dia harus kuat karena di Komnas Perempuan tentu sudah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap diri atau subjek hukum Nisa ini. Ada pekerjaan yang tertunda buat Kak Nisa? Kalau Nisa itu sebenarnya bisa kategori ya mohon maaf, enggak, belum melanjutkan sekolah, dari SMA belum melanjutkan kuliah, belum. Tapi ada kegiatan hari? Ya ada usaha di sana di kampung, ada lah kendala pasti dari sisi namanya orang hidup tentu bekerja berusaha, ada pekerjaannya yang terganggu terhadap ini. Artinya belum balik lagi ke Kalsel atau gimana? Sulsel. Makassar, Sulsel, rencana balik belum ada juga. Kami menunggu sih karena tadi sudah mengajukan laporan ke Komnas Perempuan, tentu akan ada feedback di situ seperti apa nantinya. Ya kita sudah siap, kami stay di Jakarta. Kapan tuh laporan dari Komnas? Sudah tiktokan tadi nomor telepon, kapan dibutuhkan akan datang lagi. Oh, belum ditentukan tanggal ya? Belum ditentukan tanggalnya, tapi pada prinsipnya yang tadi disampaikan itu adalah siap memberikan rekomendasi ke lembaga aparat-aparat otoritas terkait mengenai pendampingan, apakah itu butuh psikologi atau psikologi sosial atau psikologi ya seperti itu. Terakhir ini kan tadi Kanisa katanya gara-gara datang ke bandara, datang terus sudah jadi. Kenapa hanya itu? Apa ada kekerasan lain yang diceritakan tadi? Apa tuh? Kalau itu bisa Nisa jawab itu. Ini katanya mau bisa disampaikan di Bareskrim. Ya, selain itu tadi ya adanya indikasi-indikasi bahwa Nisa intinya diajak menikah atau dipaksa menikah, kabur diminta untuk sama-sama kabur. Kalau kaburnya sih ya sudah terjadi sebenarnya, kemarin diminta kan
untuk kabur. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya ini. karena Tapi dia bohong. kalau berbicara pidana itu belum terjadi tindak pidananya karena kan tak jadi kabur, orangnya masih di sini. Jadi Karena masih dia bohong jadi nggak jadi nikah, nggak jadi kabur. alasannya, salah satu alasan itu karena ya yang bersangkutan ini, cowoknya ini tidak memenuhi janjinya. Kan Nisa sudah berkorban, jarak dari Sengkang ke Makassar itu 200 kilo Pak. Perjalanannya itu 6 jam. Perjalanannya 6 jam. Jadi Nisa itu sudah berkorban untuk menemui pacarnya di bandara dengan harapan ketemu, langsung kabur. Ya tapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya, maka terjadi seperti itu. Dan itu melarikan diri dari lamaran dari orang tua ya. Hampir terjadi Nisa mengabaikan lamaran yang diterima orang Nanti tuanya. akan menerima laporan dari orang tua. atau Kalau itu belum ditahu ya. Kalau iya jelas, kalau Anda bertanya tentang lamaran yang sudah diterima itu sudah ada, sudah putus. Diterima lamarannya, sudah diputuskan pihak keluarga bahwa Nisa akan menikah dengan ini, begitu. Nikahnya kapan bang? Tanggalnya kapan Bang? Sudah menentukan. Saya juga kuasanya belum disampaikan kapan. Nanti ada undangannya lah, kira-kira begitu. Kanisa mau Mau kasih bocoran? Janganlah, biarin supaya tenang aja. Tetap mau dengan yang pilihan orang tua apa? Ya sebagai muslimah, sebagai ya haruslah, namanya anak yang taat sama orang tua sebenarnya ya harus mendengarkan orang tua. Tapi kalau alinya akhirnya nemui orang tua untuk baik lagi sama Nisa sembah sujud itu gimana, bisa dimaafin? Kalau saya tidak bisa komentar itu, no comment saya kalau soal itu. Apa itu haknya orang ya. Kita juga ini laki-laki, kalau ngejar sesuatu ya pasti segala jurus juga Pak. Gimana tuh Nisa kalau begitu? Pertanyaannya, andai kata Ali dengan cintanya tetap berjuang untuk mendapatkan Nisa meskipun Nisa sudah dilamar orang, Gimana kan Nisa? agak susah jawabnya itu Pak. Apa ini? Dia datang, Ali datang sembah sujud sama orang tua Nisa, dibasuh kakinya gitu, gimana tuh? Gimana? Hah? Jangan mungkin lah mau. Enggak mungkin. Dia juga yakin bahwa Ali tidak akan melakukan itu. Kalau melakukan itu Ya, diterima? ya itu kan baru Dimaafkan kak? Sebenarnya saya secara pribadi ya, sebagai manusia biasa juga, saya punya saudara, saya punya anak, berharap kasus ini bisa damai, tidak usah merepotkan orang, tidak usah bikin orang berwacana. Ini kasus ini bikin banyak dosa orang loh menurut saya. Jadi maksud saya berharap mudah-mudahan dengan kesempatan ini, wawancara ini, di sananya mendengar bahwa saya pribadi pengacaranya ingin melihat bahwa bagaimana permasalahan ini berakhir dengan baik. Kalau perlu ada perdamaian supaya supaya sesama negara juga ini bisa menjalin hubungan dengan baik. Jangan karena penduduknya, warganya rusuh nanti juga negaranya ikut bermasalah juga, kan begitu Pak. Kemudian